Selamat siang Ibu. Siang. Silakan duduk. Dengan Ibu siapa? Ibu Emi ya. Saya perkenalkan, saya bidan Dila yang bertugas pada siang hari ini. Ya. Ada keluhan ibunya? Ini saya habis melahirkan Bu, rencana pengen menggunakan KB yang sudah nggak hamil lagi sih Bu, saya udah nggak pengen lagi sih. Oh gitu. Dari riwayatnya juga anaknya udah lumayan ya, ada 5. Untuk persyaratannya juga udah termasuk sih ya. Iya. Jadi saya jelaskan dulu ya. Jadi untuk KB yang udah steril gitu namanya kan Bu, biasanya kita sebut MOW. Iya. Jadi di mana prosedur MOW ini sendiri juga berdasarkan kerelaan ibu sendiri untuk menghentikan kesuburan Iya. atau tidak memproses atau tidak melahirkan lagi gitu. Nah, jadi dia istilahnya itu nanti prosedurnya kita menyumbat atau memotong kedua saluran telur yang ada di rahim ibu atau namanya itu bapalopi. Jadi riwayat medis yang sangat mempengaruhi untuk pelaksanaan operasi itu sendiri ada banyak Bu. Yang pertama, kira-kira ada biasanya ibu-ibu yang nggak bisa dilakukan MOW itu ada yang meriwayat penyakit paru-paru, asma, bronkitis, kemudian riwayat infeksi pelvis, post operasi abdomen, kemudian obesitas, riwayat DM. Nah, apakah ibu ada riwayat penyakit? Enggak sih Mbak. Untuk keluarganya juga nggak ada ya? Nggak ada. Nah, selain itu ada beberapa syarat yang sudah saya singgung tadi sedikit Ya. untuk MOW sendiri, yaitu yang pertama kita harus sukarela, yang kedua adalah persyaratan medis, yang ketiga harus bahagia. Nah, yang pertama ada sukarela, jadi benar-benar atas keinginan ibu sendiri dan juga suami sudah setuju ya, Iya sih. tanpa paksaan siapapun ya. Nah, untuk persyaratan medis untuk sendiri, jadi syaratnya cuma gampang aja sih Bu, yang penting sehat, nggak ada penyakit apa-apa ya. Nah, justru itu saya bilang bahagia. Jadi gimana terikat perkawinan yang sah dan harmonis, serta sudah mempunyai anak sesuai keinginan yang ibu. Sudah lebih dari cukup. Iya. Selanjutnya, jadi apa saja sih, siapa saja yang boleh melakukan MOW sendiri, yaitu ibu yang usianya udah lebih dari 26 tahun. Udah 35 sih. Di sini udah 35 ya, udah cukup ya. Jadi mempunyai anak yang lebih dari 2, kemudian ibu sudah benar-benar yakin untuk anaknya hendak menambah anak. Jadi kemudian selanjutnya memahami prosedur yang akan kita lakukan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi bila terjadi kehamilan, ini akan menimbulkan resiko yang serius. Jadi persyaratan yang tidak boleh dilakukan pada pasien yang MOW itu ada juga Bu. Jadi beberapa persyaratannya, jadi ada yang nggak bisa, ada yang nggak bisa. Jadi ada yang misalkan nih ibu hamil, jadi nggak bisa kita lakukan MOW. Atau mengalami perdarahan pervaginam yang kita nggak tahu jelasnya apa. Kemudian infeksi sistemik, mempunyai tadi penyakit-penyakit tertentu, kemudian kurang yakin atau kurang mantap gitu, kurang sepakat dengan suaminya, untuk melakukan KB MOW itu sendiri. Nah, kemudian keuntungan MOW itu juga pasti ada Bu. Jadi keuntungannya MOW itu sendiri sangat efektif untuk mencegah terjadinya kehamilan. Jadi karena dia sifatnya memotong gitu ya, yang sudah tetap, jadi udah nggak bisa hamil lagi. Nah, bersifat permanen, kemudian tidak mempengaruhi produksi ASI manapun, tidak ada efek samping dan jangka panjang, bebas semua efek sampingnya Bu. Nggak ada hormonal, nggak ada apa ya, karena ini kan berupa tindakannya. Kerugiannya MOW itu sendiri, kenapa? Karena MOW ini karena dia bersifat permanen, jadi nggak bisa dikembalikan lagi untuk kesemulanya. Jadi tetap seperti itu. Kemudian biasa kan ada, misalkan ibu nih mau punya anak lagi tiba-tiba, jadi merasa nyesal gitu. Itu aja sih Bu. Kemudian mekanisme kerja MOW sendiri, dia itu seperti yang sudah saya jelaskan, dia menutupi atau menyumbat yang namanya saluran tuba yang ada di rahimnya ibu itu. Kemudian bisa nanti sesuai instruksi dari dokter, bisa diikat atau bisa dipotong atau bisa dipasang cincin. Nah, sehingga nanti spermanya suami ibu tidak masuk ke dalam rahim dengan bertemu dengan ovum gitu.
Nanti untuk pelaksanaan MOW-nya sendiri dia bisa ada beberapa syarat. Oh, Jadi iya. selama siklus haid itu boleh. Iya. Kemudian yang kedua hari ke-6 sampai ke hari ke-13 siklus haid. Itu namanya fase proliferasi. Nanti untuk MOW bisa misalkan ibu hamil anak terakhir mau di sesar. Iya. Nah, itu sambil pasca persalinan bisa, atau 2 hari postpartum, 6 Iya. minggu postpartum bisa, atau pasca keguguran. Oh iya. Nah, untuk waktu pelaksanaannya selama siklus haid berjalan pasti bisa. Kemudian sama juga sampai hari ke-6 sampai ke-13 juga bisa. Sampai sini sudah jelas? Sudah Yang cukup saya jelas. jelaskan? Oke, baik. Ada yang ditanyakan lagi, Bu? Sudah Mbak. Sudah cukup Baik, jelas. sudah cukup jelas ya. Jadi saya sarankan kalau ingin melakukan KB MOW, kita melakukan persetujuan dulu antara ibu dan suaminya. Oh, iya. Dan keputusannya benar-benar mantap. Iya. Mengenai indikasi, kontraindikasi, kemudian tadi efek sampingnya sudah jelas. Sudah gitu ya. cukup jelas ya. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akhiri dulu KYE-nya. Iya. Terima kasih sudah berkunjung hari ini. Iya, terima kasih ya Bu. Ya. Tak perlu khawatir baterainya habis.